Pak Wendy putus-putus. Putus-putus ya. Oke. Iya, suaranya nggak kedengeran, Pak. Nggak kedengar ya? Oke, sebentar. Sebentar. Masih nggak terdengar ya suara ya? Halo? Ya, sudah bisa, Pak. Sudah bisa terdengar ya? Sudah, Ya. Pak. Oke, baik kalau gitu. Jadi udah kita record. Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kembali kita di Suara Waalaikumsalam. akan berdiskusi tentang pilot incapacitation atau posisi pilot yang pada posisi yang tidak mampu untuk menjalankan fungsinya, kurang lebih begitulah bahasa Indonesianya. Narasumber kita adalah Pak Kapten Sadra Nababan. Beliau kapten pilot yang sangat senior. Pak Sahar, saya persilahkan untuk membuka, Pak Ketua. Ya, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat berterima kasih nih ke Pak Wendy yang sudah mengingatkan ini hal yang menarik, dan kebetulan Kapten Nababan begitu dihubungi langsung oke. Gitu. Jadi terima kasih banyak, Pak. Jadi ini terkait dengan ada pesawatnya Citylink ya, yang pilotnya RTB kemudian meninggal. Nah, ini tentunya menimbulkan banyak orang kepengen tahu sebetulnya. Dan seperti Pak Wendy katakan, pilihannya untuk menyampaikan pencerahan ini ke pilot senior itu yang paling pas ya Kapten Nababan. Jadi tetap kami menyampaikan sangat berterima kasih, Pak. Kita tidak tunggu waktu lagi, langsung saja Pak mendengarkan penjelasan dari Kapten Nababan kenapa, untuk apa, dan bagaimana. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Wendy. Suaranya Pak Wendy nggak kedengaran, Pak. Ya, saya masih mute, maaf. Pak Kapten Nababan, silahkan Pak Kapten. Oke, saya share screen ya, Pak. Baik, Pak. Selamat pagi buat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir di forum diskusi ini. Shalom. Selamat hari tahun baru bagi yang merayakan 1444 Hijriah. Saya diminta untuk memberikan pengantar diskusi. Jadi sebetulnya hanya sekedar pengantar aja. Nanti diskusinya akan berkembang sesuai dengan kemauan kita bersama. Nah, saya diberi judul MEDEX, Pilot Incapacitation, dan peran co-pilot. Sebenarnya kalau hal ini sudah sedikit saya singgung sebetulnya ketika di forum ini pada tanggal 4 atau tanggal 3 Desember tahun lalu, saya tampil untuk membedah lebih dalam profesi pilot. Nah, namun hari ini saya coba untuk memperkenalkan diri. Saya dulu tahun 71 sudah join berbagai tipe pesawat terbang dari F-27 sampai Airbus 330, diantaranya adalah 747-200 dan 747-400 selama 7 tahun. Dan total flying hours hanya sedikit, 18.730, tapi saya bersyukur saya tidak pernah mengalami accident
maupun serious incident. Last flight saya terjadi pada tanggal 10 Januari, tepat di hari ulang tahun saya, dengan Garuda 717 Melbourne, Jakarta. Dan dicatat di Muri sebagai orang yang pertama mencapai usia maksimum 65 tahun bagi pilot in command penerbangan niaga. Posisi saya hari ini masih aktif di Dewan Etik Ikatan Pilot Indonesia, juga sebagai Executive Advisor Badan Pengurus Ikatan Pilot Indonesia, dan Member of Dewan Kehormatan Pilot dari Asosiasi APG di Garuda. Beberapa penghargaan yang saya terima dari pemerintah maupun dari Departemen atau Kementerian Perhubungan, dan juga dari rekognisi dari masyarakat. Nah, dalam diskusi ini saya mencoba membahas atau pengantarnya mengenai medical examination, yang kedua pilot incapacitation, dan peran co-pilot sesuai dengan yang judul yang diminta oleh Pak Wendy. Dan sedikit mengenai golden rules yang dipakai di profesi penerbangan dan kompetensi pilot. Nah, mengapa kita akan berdiskusi ini? Mohon kita Pak Wendy tayangkan peristiwanya. Yang itu ya. Tapi Pak Kapten harus ini dulu. Stop. Nanti saya berikan saya berikan narasi. Saya stop dulu ini, nanti sambung lagi ya. Ya. Saya coba ini ya, saya kirim ambil yang tadi ini. Ini. Mulai dari awal, Pak. Oke. Jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pada tanggal 20 Juli kemarin, itu penerbangan Citylink 307 yang berangkat dari Juanda, itu saya tidak tahu persis kejadiannya, apakah waktu take off atau waktu climbing, itu kaptennya mengalami incapacity. Lalu di take over oleh co-pilotnya, dan kita lihat di sini pergerakan mereka. Ya. Ini karena sudah zaman internet, jadi flight radar itu sudah secara gampang diunduh oleh khalayak ramai, netizen. Jadi pergerakan pesawat itu bisa terlihat di sini, mula-mula, terus kemudian dia melakukan beberapa manuver di sini, kemudian melakukan let down untuk landing di runway 10 dengan menggunakan ALS, Instrument Landing System. Dan puji Tuhan, kita bersyukur bahwa semuanya baik-baik saja, dan First Officer ini sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Dan untuk itu saya mendengar Ikatan Pilot Indonesia akan memberikan letter of appreciation. Walaupun ini memang merupakan suatu masih dalam panggilan tugas daripada pilot, tapi tidak apa-apa, itu kita memberikan apresiasi. Baik, terima kasih Pak, sudah tayangan sudah cukup. Jadi saya sekarang continue dengan share screen yang tadi. Mana tadi ya? Oke. Jadi itulah latar belakang mengapa kita melakukan diskusi pada saat ini. Karena banyak hal yang perlu mungkin kita elaborasi mengenai pemahaman medical examination itu sebetulnya bagaimana. Dan
pilot incapacitation itu bagaimana dan peran co-pilot dan sebagainya. Saya mulai dengan medical examination. Nggak mau ya, sebentar. Nggak mau bergerak. Saya ulangi lagi. Baik, kita medical examination ini tentu merujuk kepada suatu regulasi. Awalnya adalah melalui Konvensi Chicago 1944, seluruh dunia yang seluruh negara-negara di dunia yang berkepentingan untuk penerbangan itu bersepakat untuk membuatkan konvensi tersebut. Nah, di dalam konvensi itu maka tugasnya ICAO haruslah untuk membuat namanya SARP, SARP atau yang kita kenal standar untuk apa ya? Malah saya jadi lupa nih singkatannya ini. Tapi R-nya itu adalah recommended practices. Standard and recommended practice. Standard and recommended practice. Jadi standard and recommended practice specification. Jadi S itu standar, maka nanti di dalam dokumen-dokumen ICAO itu akan bertuliskan tegak. Semua yang standar itu akan ditulis secara tegak, sedangkan recommendation itu ditulis dengan italic atau miring. Nah ini kalau yang recommended ya tentunya bisa diikuti, bisa tidak. Tapi kalau yang standar itu menurut kode etiknya di ICAO itu harus diikuti. Kalaupun nggak diikuti karena ICAO mengakui kedaulatan setiap negara, maka kita harus memberi tahu dan mengisi apa yang disebut sebagai difference di tiap-tiap aneks itu ada di bagian terakhir. Nah, ICAO aneks 1, jadi ada dari penjabaran daripada konvensi Chicago itu ada 19 aneksis. Aneks 1 berbicara mengenai pilot licensing. Nah, di dalam pilot licensing inilah ada ketentuan lisensi itu bisa di-endorse bila proficiency check-nya valid dan medical examination-nya valid. Nah, bagaimana cara medical examination tadi dilaksanakan? Itu mengacu kepada dokumen 8984 yang berbunyi Manual of Civil Aviation Medicine. Mungkin dalam diskusi kita nanti para dokter bisa memberikan tambahan untuk ini. Lalu yang melaksanakan tentu dokter penerbangan yang gelarnya itu SP.KP. Kita bersyukur bahwa di UI itu sudah ada prodi untuk dokter penerbangan ini. Saya kira mungkin satu-satunya di Asia Tenggara ya, atau di Asia, saya tidak tahu. Tapi kita cukup maju lah dalam hal ini. Jadi seperti tadi saya sudah katakan, endorsement of license itu ada dua hal yang sangat penting. Ya, di samping yang lain-lain tentunya ya, banyak yang harus diisi di situ, termasuk jam terbang dan lain sebagainya. Itu Prof check yang berlaku 6 bulan. Sebetulnya sih Prof check ini 2 kali dalam setahun. Ya, kita mudahkan aja 6 bulan. Lalu medical examination juga harus valid. Untuk penerbang itu dikategorikan medex-nya adalah kelas 1. Nah, untuk yang non-pilot itu pilot kelas 2. Jadi untuk pramugara,
maupun prainstruktur itu cukup dengan Medex kelas 2 yang berlaku 1 tahun. Sedangkan kalau Medex kelas 1 validitinya hanya 6 bulan. Jadi Medex itu sebetulnya bukanlah bagian dari diagnosa ya, tapi dia hanya merupakan ujian. Makanya dibilang kalau kita lulus daripada Medex kita disebut pas. Ya ujian aja. Jadi ada ketentuan yang harus kita kondisi badan kita itu memenuhi ketentuan tadi. Nah, jadi boleh dikatakan kalau dalam kehidupan awam kita sebut itu sebagai uji petik. Jadi pada saat itu aja kondisinya seperti itu. Lalu oleh regulasi itu berlaku untuk 6 bulan. Jadi kita jangan heran kalau sesudah Medex itu yang bersangkutan bisa aja sakit, dan lalu sering ada pertanyaan dari orang-orang, kenapa kok nggak terdeteksi ya waktu Medex gitu ya. Nah inilah, jadi nanti mungkin dalam diskusi kita mungkin para dokter bisa menerangkan lah kenapa setelah orang selesai Medex itu bisa aja tiba-tiba sakit, dan sakitnya itu keras bahkan meninggal. Itu ada beberapa kasus yang kita bisa. Nah ini dilakukan oleh sebuah lembaga yang namanya di Indonesia Balai Kesehatan Penerbangan. Dan kita melihat sehari-hari waktu saya terakhir Medex itu bisa berkisar antara 100 sampai 200 orang per hari. Sedangkan hasilnya jam 12 sudah diumumkan. Jadi bisa dibayangkan betapa crowded-nya ya di Balai Kesehatan Penerbangan itu bila melakukan Medex ini. Nah, biasanya kita oleh perusahaan diberi waktu istirahat 1 hari, ada yang 2 hari. Sebelumnya itu bebas dari tugas untuk menghadapi ujian ini. Karena ini ujian, jadi kita harus preparation lah. Jadi mungkin bisa saya ceritakan, teman-teman itu banyak yang berusaha untuk katakanlah untuk menurunkan misalnya tekanan darahnya, menurunkan pokoknya supaya dia bisa lulus. Bahkan teman saya dari yang bekerja di Singapore Airlines itu setiap kali mau Medex dia pergi ke Bogor, nggak tahu berobat apa di sana. Pokoknya dia sebelum Medex itu dia ke Bogor dulu, nanti baru sana lalu lulus gitu. Nah diapain di sana saya nggak tahu juga itu di Bogor apa. Di Bogor daerah-daerah puncak situ. Mungkin ada ahli-ahli. Ya, jadi yang intinya adalah bagaimana kita untuk pada waktu pengujian itu kita masuk di dalam range yang ditentukan. Itu aja. Nah, di penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dikatakan bahwa Indonesia itu sudah memisahkan fungsi regulator dan operator dan penyedia jasa. Nah, ini mungkin menjadi bisa dapat kita diskusikan apakah Balai Kesehatan Penerbangan ini sudahkah memenuhi amanat daripada undang-undang ini. Tuh. Baik. Lalu saya mencoba untuk mengantar diskusi kita mengenai pilot incapacitation. Kita tahu bahwa kalau di tangan kanan di telapak tangan kanan kita dan di telapak tangan kiri kita ya, itu ada tulisan M. Coba Bapak Ibu lihat, ada tulisan M kan ya? Yeah. Itu artinya memento mori, dalam bahasa Latin artinya mengingatkan kita bahwa kita itu suatu saat akan meninggal, akan mati. Ya, memento mori. Jadi memang kefanaan kita ini adalah bahwa kita tidak akan kekal, kita akan mati. Dan kapan kita mati, bagaimana kita mati, itu misteri ya. Itu bisa kapan saja. Nah, oleh karena itu di dalam type qualification syllabus
itu para pilot dilatih untuk menunjukkan kinerja bagaimana kalau salah satu daripada pilot itu mengalami incapacitated. Artinya jadi incapacitated ini ada dua macam ya, ada yang subtle, ada yang fully incapacitated. Jadi tapi itu sudah dibuatlah latihannya. Kalau saya boleh cerita, jadi kira-kira begini. Di kokpit simulator itu ada communication channel dari instrukturnya ke tiap-tiap pilot itu. Jadi kalau dia select itu dia berbicara hanya kepada kaptennya, co-pilotnya nggak dengar, nggak tahu. Nah, terus kemudian juga dia bisa berbicara hanya kepada co-pilotnya, tapi kaptennya nggak tahu. Nah, inilah fasilitas itulah membuat nanti instrukturnya bilang kamu jangan bereaksi ya, misalnya gitu. Nah, yang critical point di dalam penerbangan itu adalah ketika tinggal landas. Di tinggal landas itu ada kecepatan yang disebut V1. Disitulah para pilot itu untuk mengambil keputusan apakah membatalkan penerbangan ini yang disebut rejected takeoff atau continue. Ya, jadi pada V1 itu dia tidak boleh ragu-ragu, harus tentukan, ya, nggak boleh lewat, karena kalau lewat nanti hitung-hitungannya menjadi tidak benar, ya. Jadi ketika V1 dia bilang stop, itu maka dia pasti akan bisa berhenti tidak keluar landasan. Jadi mungkin sebelum ujung landasan atau pas di ujung landasan pasti dia bisa berhenti. Itu sudah diperhitungkan. Nah, kalau dia bilang continue, maka ada prosedur yang dia harus lakukan. Yang pertama adalah melewati fase take off dengan baik lah ya. Jadi sampai take off itu selesai di ketinggian 1.500 kaki dan tenaganya sudah dikurangi dari take off power. Maka fase take off itu sudah terlampaui. Nah, kalau terjadi incapacitation di keadaan yang kritikal ini, maka kalau terjadi incapacitation di fase-fase yang lain, pasti tentu akan lebih mudah. Tapi ini yang paling kritikal ini, yang kalau dia sudah sanggup dan mampu untuk melaksanakan itu dengan baik, ya tentu dia boleh dikatakan sudah qualified. Jadi saya tidak tahu apakah yang di kasus Citylink 307 itu terjadinya kapan? Karena kejadian seperti ini itu tergolong yang disebut serious incident, maka masuk dalam ranah KNKT untuk melakukan investigasi. Jadi nanti kita tunggu saja, nanti KNKT akan memberikan laporannya apa sesungguhnya yang terjadi, ya. Jadi kita ini tidak elok kalau untuk menduga-duga, ya. Apa kegunaan daripada investigasi itu tentu kita sudah tahu bahwa hasilnya adalah untuk safety recommendation yang akan dikeluarkan oleh KNKT untuk mencegah jangan sampai hal yang sama terulang di masa depan. Ya, jadi itu Nah, kita tahu bahwa hari-hari ini hampir semua kokpit itu dirancang bangun dengan istilah split cockpit concept. Artinya dengan split cockpit concept ini, apakah yang di sebelah kiri, apakah yang di sebelah kanan itu bisa mampu menerbangkan pesawat ini.
ya. Jadi tidak ada yang kurang. Jadi nanti ada memang di kokpit ini banyak sekali yang disebut redundant, ya. Dibutuhkan cuma satu, tapi dikasih 2, dikasih 3, dikasih ada yang sampai 5. Jadi seperti mengenai flight control, itu komputernya itu sampai 5. Padahal sebetulnya dengan satu aja cukup gitu ya. Jadi banyak yang redundant, dan itu kita bersyukur bahwa itulah membuat menjadi safety margin kita cukup lebar. Ya, jadi split cockpit konsep ini membuat bahwa pesawat itu mau diterbangkan dari kiri, mau diterbangkan dari kanan, sama saja, ya, aman. Lalu keadaan subtle dan fully incapacitation ini juga kita lihat bahwa orang itu kalau incapacitated itu tidak ada juga yang tidak serta-merta tidak gitu. Nanti ada video yang beredar dari ATC yang incapacitated, itu dia masih bisa kerja, tapi sudah incapacitated sebetulnya, dia namanya subtle. Dan itu memang membuat komunikasi itu menjadi kurang sempurna ya. Jadi biasanya yang dilakukan oleh pilot yang masih sehat, kalau dia ada seharusnya di challenge oleh misalnya begini, saya kasih contoh, ketika kita pada kecepatan V1 itu pilot monitoring itu harus baca V1, atau itu bisa sekarang dengan sistem juga bisa mengeluarkan suara V1. Nah, itu harus direspons oleh pilotnya, ya. Jadi kalau dia tidak merespons, itu berarti ada sesuatu yang nggak beres kan? Gitu. Jadi misalnya waktu kita take off, ya, nanti kecepatan 80 ada 80 knots misalnya gitu, ya, oleh flight monitoring. Jadi dia yang pilot flying-nya akan bilang cek, artinya dia merespon dengan benar. Nah ini kalau misalnya dia tidak merespon, itu sudah tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang nggak beres. Biasanya pilot yang aktif yang flying ini akan menoleh, dilihat, loh ini orang kenapa ya, bengong atau gimana. Kalau perlu dia akan colek gitu, ya colek untuk membangunkan lah istilahnya, ya kan. Nah kalau dua-duanya itu tidak berhasil, dia sudah lihat atau dia mungkin ulangin call up-nya, nggak direspon juga, kemudian dicolek, nggak bereaksi juga, maka dia tindakan yang pertama adalah I have control. Itu dia harus announce keras, I have control, artinya kendali sudah diambil alih oleh dia. I have control. Kiri kanan ya Pak ya, ini dua. Ya, baik yang kiri maupun yang kanan. Jadi kalau co-pilotnya incapacitated, ya tetap juga kaptennya bilang I have control, karena di dalam task sharing itu kadang-kadang di dalam pembinaan itu co-pilot juga bisa disuruh menjadi pilot flying, yaitu tergantung pada kebijakan daripada kaptennya. Nah, dia dikasih kesempatan untuk pilot flying karena memang dia harus membutuhkan jam terbang untuk nanti dia siap untuk jadi kapten. Ada beberapa persyaratan sehingga dia memang harus dibina, diberikan kesempatan untuk terbang. Jadi jangan hanya pilot monitoring doang yang dia kerjakan, enggak. Nanti di dalam logbooknya juga itu nanti akan tercatat dengan baik berapa dia in command, berapa dia monitoring, berapa jam dia, lalu berapa jumlah take off landing yang dia buat. Itu nanti di dalam logbook flight hours logbooknya itu akan tercatat dengan baik. Lalu setelah dia bilang I have control, autopilotnya di-on-kan. Ya, jadi anjurannya adalah bahwa level of automation yang tertinggi yang ada di pesawat itu harus digunakan. Jadi ya, kalau ada autopilotnya ya autopilot on. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya, tapi hampir semua sekarang pesawat sudah menggunakan autopilot.
Karena penggunaan autopilot itu bukan untuk membuat si pilotnya ini menjadi santai, bukan, tetapi untuk membuat produktivitas meningkat dan kenyamanan meningkat. Karena kalau dengan autopilot itu penumpang nggak mabuk dia lebih stabil, ya. Dia tidak terpengaruh dengan kondisi fisiknya si pilot. Lalu dia harus setelah pesawatnya dikendalikan, maka dengan I have control, autopilot on, lalu dia harus men-set up namanya navigation. Dia dari mana mau ke mana, ya kan? Jadi nav itu. Lalu peralatan yang ada di situ apakah bisa couple atau tidak? Ya, kalau bisa couple, dia akan couple dengan autopilot. Jadi dia tinggal memodifikasi sedikit saja di nav-nya, ya, untuk merubah kalau ada yang perlukan dirubah. Lalu yang ketiga, communication. Jadi tadi kan yang pertama itu ada doktrinnya itu aviate, navigate, dan communicate. Nah, itu untuk memudahkan aja, pakai 888 semua. Jadi navigate baru communicate. Nah, communicate itu ya tentu pasti dia akan memanggil flight attendants atau pramugari atau pramugara untuk datang ke depan. Lalu nanti dia akan akan meminta sesuatu lah untuk yang harus dia kerjakan. Lalu dia juga memberitahu kepada ATC tentang keadaan perubahan yang terjadi di pesawat itu. Sekarang yang tadinya 2 pilot, sekarang jadi 1 pilot. Nah, itu tentu sudah berubah. Pesawatnya sendiri sih aman-aman aja, bagus. Tapi yang mengendalikan ini, yang tadinya harus 2 orang, sekarang tinggal 1 orang. Lalu dia juga harus kontak kalau ada waktu ke company channel, ya, memberitahu perusahaannya. Karena nanti perusahaan maupun ATC, kalau diberitahu bahwa ada yang incapacitated, tentu permintaannya adalah untuk medical assistance itu available ketika dia mendarat, iya kan? Karena pertolongan ini ada golden time, ya, harusnya cepat-cepat lah kalau bisa dikasih pertolongan. Karena kita juga nggak tahu apakah dia serangan jantung yang sangat membutuhkan pertolongan, yang kalau kita pergi ke UGD, orang serangan jantung itu biasanya dikasih sedokar. Jadi itu yang saya selalu sejak tahun 95 oleh Dr. Aan itu yang ahli jantung, dia bilang bawa aja Cap ini sedokar, bisa menolong Anda, bisa menolong orang lain gitu. Jadi saya sejak tahun 95 itu di kantong saya itu selalu ada sedokar. Oke, jadi komunikasi dijalankan biasanya, kemudian apa yang dilakukan adalah bahwa pilot yang incapacitated itu dijauhkan dari tuas kendali dan harus menggunakan harness. Jadi seat tempat duduknya pilot itu kan bisa dimundurkan. Nah, itu coba dimundurkan, kemudian di-recline, direbahkan, ya, dan dipasangin harness. Itu tugasnya pramugari untuk diminta tolong untuk dilakukan itu. Jadi take care, ya, kepada yang sedang menderita ini. Yang bisa dilakukan awalnya adalah itu. Jadi menjauhkan dia dari supaya dia tidak melakukan gerakan-gerakan yang mungkin bisa mengganggu lah. Dan dia harus dikenakan harness. Kemudian standar dari company biasanya itu ada di manual. Kita untuk mencari mungkin di antara penumpang itu ada yang berprofesi sebagai dokter atau paramedis. Lalu itu pramugari akan coba mencari apakah melalui announcement atau dan lain sebagainya. Ya. Kalau jumlahnya sedikit mungkin dia hanya teriak aja apakah ada dokter atau paramedis di sini tolong untuk membantu.
Nah, mungkin di dalam beberapa media sosial kemarin itu di dalam kejadian yang di Citylink itu katanya, saya juga nggak tahu persisnya, nanti KNKT lah yang punya yang berkepentingan untuk memastikan itu. Katanya dicari juga pilot yang punya rating Airbus 320 untuk menerbangkan pesawat itu. Jadi itu menurut saya tidak tahu ya. Kalau sepanjang pengetahuan saya di airline yang saya terbangkan itu tidak ada guidance untuk hal seperti itu. Paling-paling kita mencari di general declaration itu apakah ada extra crew atau tidak on board. Nah, kalau dia ada extra crew, profesinya pilot, ya dia tentu bisa lebih baik membantu dibandingkan pramugari tadi. Karena ada hal-hal yang mungkin kita perlukan, misalnya untuk membaca checklist, misalnya gitu ya. Checklist untuk landing checklist, dia bacakan untuk supaya semuanya. Tapi sekarang ini dengan adanya ECAM atau ECAS itu sebetulnya sudah tercover di situ ya. Jadi bisa juga dia tanpa bantuan itu sudah bisa juga menerbangkan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, autopilot on dan dia harus menggunakan automation yang tertinggi. Oleh karena itu, kalau tadi Bapak-Bapak dan Ibu agak sedikit jeli melihat track-nya itu, perlu juga menjadi tanda tanya, loh itu autopilotnya on apa enggak sih? Karena manuvernya itu kok, holding itu kok seperti itu gitu ya. Kok holdingnya angka 8, itu sepertinya tidak lazim gitu ya. Tapi enggak apa-apa lah, kita nggak tahu apa yang terjadi, itu nanti KNKT lah yang nanti akan mengungkapkannya. Tapi anjurannya adalah bahwa dalam kualifikasinya juga adalah bahwa dia harus menggunakan level of automation yang tertinggi. Jadi kalau misalnya approach-nya itu ada ILS, ya tentunya dia harus pakai ILS. Jangan pakai VOR atau lainnya. Jadi saya melihat bahwa dia sudah menggunakan ILS di runway 10 itu sudah sangat bagus. Irrespektif daripada kondisi cuaca ya. Kita memang harus menggunakan semaksimal mungkin ILS. Dan kalau perlu ya auto land juga gitu loh. Karena autopilot itu ada juga bisa dikapal menjadi auto land dengan persyaratan. Tapi ini karena ini dalam keadaan yang emergency, dalam keadaan yang tidak normal, bukan emergency ya, tapi non normal, maka sebetulnya dia bisa aja menggunakan auto land. Karena ada juga penumpang yang katanya kok landingnya keras katanya gitu ya. Nah, kayaknya sih dia tidak menggunakan auto land, kayaknya. Tapi ya ini lagi-lagi ini kembali kepada urusannya KNKT lah nanti untuk menemukan di dalam investigasinya apakah dia menggunakan apa aja. Nah, jadi untuk mencari pilot di announce itu kalau menurut saya justru membuat penumpang itu menjadi semakin tidak tenang ya kan. Padahal tugas kita sebetulnya kalau kita bikin announcement itu bagaimana supaya penumpang itu tenang dan percayalah ya kan. Makanya kalau saya dulu kalau saya ada mengalami sesuatu itu selalu saya bilang aircraft is under fully control gitu. Under control. Itu paling tidak statement itu membuat saya pikirkan bahwa penumpang yang mendengar itu bahwa saya itu masih sehat dan mampu untuk mengendalikan. Ada orang di kokpit itu yang sehat dan mengendalikannya dengan baik. Jadi mungkin hal-hal itu mungkin perlu menjadi lesson learn ya kalau misalnya pada teman-teman saya yang junior, bagaimana kita membuat keputusan apakah announce dan kalau bikin announcement-nya itu yang bagaimana supaya membuat penerbangan itu nyaman. Nah, jadi tanpa harus menutupi ya. Jadi kalau memang ada kita memang harus divert gitu, kita nggak boleh diam-diam aja. Kita harus memang kita bilang bahwa kita tidak pergi ke tujuan, tapi kita
terbang ke bandara alternatif karena alasan tertentu gitu. Jadi alasannya juga tidak perlu terlalu spesifik, tapi asal mereka tahu bahwa ini semuanya di dalam kendali yang baik gitu ya. Nah, itu aja. Jadi next. Nah, tadi saya sebutkan di situ ada dead heading crew ya. Dead heading crew itu sebetulnya itu adalah istilah pilot yang sedang ikut di pesawat itu, tetapi dia otaknya nggak dipakai gitu. Jadi dia disebut istilahnya di dalam bahasa Inggris dead heading crew. Kalau kita di Indonesia lebih sering menggunakan extra crew. Padahal extra itu kan tambahan. Sebetulnya dua-duanya semuanya juga sebetulnya nggak benar juga ya. Lalu tentu yang terakhir adalah suitable airport for immediate landing. Itu di dalam ECAM itu ada 2 indikasi ya. Land asap warnanya merah itu kita betul-betul harus segera, atau land asap tapi berwarna amber atau kekuning-kuningan. Itu berarti kita tidak harus segera, tapi masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan lain yang diperlukan. Nah, suitable airport ini ada 2 macam. Yang biasanya airport itu adalah adequate airport sama suitable airport. Nah, kita dalam hal ini karena kita membawa penumpang, apalagi ini ada yang sedang sakit, maka kita harus pergi kepada yang suitable airport. Nah, kalau dia berangkat dari Juanda, maka tentunya Juanda lah suitable airport. Maka dia melakukan manuver namanya RTB, return to base. Karena itulah menjadi suitable airportnya dia. Tapi kalau kita misalnya di tengah perjalanan, ya suitable airport itu ada list yang ada di komputer. Ya, kalau zaman dulu itu ada di buku. Saya masih ingat zaman tahun-tahun 70-an itu kita disebut buku hijau. Buku hijau itu di dalamnya itu ada buku hijau, ada buku kuning. Nah, itu informasi-informasi yang kita perlukan selama terbang. Jadi termasuk apa aja di dekat kita ini ada suitable airport yang mana gitu. Baik. Nah, kita lanjut kepada Copilot ya. Copilot itu kalau kita lihat secara visual, maka Copilot itu biasanya barnya itu 3. Sedangkan kapten itu barnya 4. Ada juga sih yang barnya 2, kalau junior Copilot ya, itu barnya 2. Tapi saya tidak pernah lihat ada yang 1. Jadi apa artinya bar ini, Pak? Halo? Apa artinya bar 3, 4, bedanya apa? Ya ini insignia untuk profesi pilot ini sudah jadi tradisi dari zaman dulu. Nggak tahu saya. Oh enggak, maksud saya begini Pak. Kalau Pak kan orang tanya, pilot kiri bar 4, pilot kanan harus bar 4 juga nggak? Atau bisa. Jadi itu nanti saya juga akan sampai ke sana bahwa yang menjadi co-pilot itu tidak harus junior, tapi bisa juga jadi senior. Jadi misalnya cek pilot itu ketika mengecek kaptennya itu dia pakai bar 4, dia di sebelah kanan. Dia bertindak sebagai pilot monitoring, sebagai co-pilot kalau di dalam list crew itu. Ya, jadi karena itu ada yang namanya task sharing itu ya nanti ya, sama assignment daripada perusahaan, siapa yang jadi pilot in command, dan co-pilot itu biasanya yang sudah qualified disebut sebagai second in command. Itu sebagai jabatannya dia di penerbangan itu. Jadi ada rank of order nanti, kalau kaptennya tidak ada, ya dialah yang harus take over, second in command. Dan ini dalam small organized group, itu sangat disiplin ya. Itu nanti dimulai dengan briefing ketika sebelum terbang, itu kan ada namanya pre-departure briefing. Itu juga mereka harus saling mengenalkan satu dengan lainnya.
siapa pilot in command-nya, siapa co-pilotnya atau first officer. Kalau pangkatnya biasanya disebut first officer. Ya, jadi kalau ini kapten, first officer yang sebelah kanan. Iya. Kok nggak mau nih bergerak ya? Share screen-nya. Di pakai yang panah aja Pak, bawah terus. Nggak mau dia. Stuck, saya coba ulang ya. Ini memang kadang-kadang beginilah secara teknis dia share screen. Saya coba ulang. Oke, dia sekarang baru mau. Nah, sekarang peran co-pilot tadi sudah saya sebutkan juga. Jadi dia bukan sebutan ya kalau co-pilot itu. Jadi kita nggak bisa memanggil dia, co-pilot, nggak bisa. Kalau kapten itu sebutan, cap gitu ya, kapten itu juga sebutan ya, pangkat ya, jabatan. Itu memang istimewanya. Sama dengan Gus gitu ya. Jadi sebutan. Jadi sebetulnya nggak perlu lagi kita bilang Pak Kapten gitu, nggak usah. Berarti itu 2 kali membuat sebutan kan, atau panggilan. Jadi cukup aja Kapten atau Pak, atau Bapak atau Ibu. Jadi kalau sebagai pangkat dia first officer, sebagai jabatan dia second in command. Nah, pendidikan dan pelatihannya sebetulnya silabusnya sama dengan kapten, nggak ada beda. Kapten itu cuman ada persyaratan jam terbang, jadi pengalamannya sudah lebih banyak. Kemudian juga dia ada namanya command training, ada khusus untuk command training. Tapi kalau di dalam hal type qualification itu sebetulnya sama aja semua. Memang di dalam beberapa airline itu ada policy yang mengatakan bahwa keadaan tertentu maka pesawat itu harus diterbangkan oleh kaptennya. Misalnya emergency descent. Itu ada beberapa airline yang mengharuskan itu harus dikerjakan oleh kaptennya. Jadi harus di take over oleh kaptennya untuk emergency descent. Tetapi yang secara teknis yang memang harus dikerjakan oleh kapten karena memang instrumennya tidak memungkinkan, ada, yaitu misalnya kalau pesawat itu terbang hanya dengan baterai. Jadi keadaan power supply-nya itu sudah paling minim. Maka banyak instrumen yang sudah tidak berfungsi, maka yang berfungsi itu biasanya hanya adalah di sebelah kiri kapten. Untuk komunikasi juga dia, untuk semuanya nomor 1 semua. Itu biasanya di dalam minimum equipment list itu merupakan mandatory ya, bahwa yang sebelah kiri itu harus ada semua. Jadi kalau di dalam pendidikan dan pelatihan silabusnya sama, dan nanti di dalam terbang di en route itu biasanya bergantian. Ya, jadi supaya si co-pilot ini suatu saat sudah siap untuk punya pengalaman juga nanti menjadi kapten dia. Jadi dia decision making-nya juga dia harus dia yang melakukan briefing, apa yang mau saya kerjakan ini itu juga dia harus sudah berlatih terus ya untuk membrief kaptennya apa yang dia akan lakukan. Memang kaptennya nanti bisa juga memberikan masukan, oh sebaiknya begini, atau at the end of the day bisa juga dia take over. Nah, kalau pesawat terbang itu diterbangkan dengan autopilot, itu di tuas kemudinya itu atau di side stick atau itu ada tombol untuk men-take over. Ya. Kalau itu ditekan lebih dari 20 second, itu dia nanti sudah ada tulisannya warning yang keluar bahwa sudah ada yang men-take over. Jadi kaptennya bisa aja men-take over kapan aja. Kalau co-pilotnya biasanya nggak berani men-take over ya. Ya biasalah orang junior sama seniornya itu dia agak sungkan-sungkan kalau untuk take over, kecuali sudah berbahaya seperti tadi, incapacitate, atau misalnya menurut dia sudah endanger dia flight, ya apa boleh buat, harus take over.
I have control. Gitu. Jadi seperti yang di Jogja itu, sebetulnya banyak yang berharap FO-nya itu take over, tapi ya itu tidak dilakukan. Oke. Jadi dari segi pendidikan dan pelatihan, mereka sama. Nah, di dalam task sharing, itu memang kebanyakan co-pilot itu sebagai pilot monitoring, karena kaptennya ini kan yang memberikan keputusan dia sebagai pilot monitoring atau sebagai pilot flying. Nah, kalau biasanya kadang-kadang ya, ini saya dengarnya, saya nggak tahu ya, saya nggak pernah ngalamin. Kalau hubungannya agak sedikit nggak baik, dia dikasih monitoring aja terus, gear up, gear down katanya. Ya. Nah, kalau misalnya tengil gitu ya, si co-pilotnya ini kok agak tengil gitu, ya udah jangan dikasih terbang dia. Gitu. Jadi itu terbang itu kan sebagai suatu experience yang plus, jadi ya dia harus baik-baik lah gitu. Ada juga alasan-alasan tertentu kenapa kapten harus terbang. Misalnya co-pilotnya ini baru aja habis dari cuti. Ya, cuti kan biasanya suka ditanya, kamu habis tadi malam enak nggak tidurnya? Kalau dia bilang, waduh saya begadang nggak bisa tidur. Nah, kalau begitu dia kamu monitoring aja, saya yang terbang gitu loh. Itu kan kebijakan daripada kaptennya. Ada juga dia sudah baru aja dia masuk dari cuti 3 minggu misalnya gitu. Ya udah saya terbang biar dia agak familiarize lagi dulu lah suasananya itu. Dia ada adaptasi yang cukup ya. Tapi sebaliknya juga kaptennya juga kadang-kadang jarang terbang. Kalau yang di kantor dia jarang terbang. Kemudian juga dia habis cuti yang lama, ya dia suruh aja co-pilot yang pilot flying, dia monitoring aja, yang siap untuk take over gitu ya. Jadi itu tergantung situasi lah, situasi kondisional. Nah, tadi saya juga udah banyak cerita bahwa pilot flying, co-pilot diberi kesempatan menjadi pilot flying itu dalam Kapten, ini tanya aja sebelum terlalu jauh. Ya. Ini pilot co-pilot bisa menjadi pilot flying, termasuk dia memflyingkan dari take off maupun landing boleh juga. Iya, betul. Okay. Jadi ada yang mulai dari taxi, ada yang mulai dari take off position. Jadi itu company policy lah ya. Mulai kapan sampai kapan itu. Tapi umumnya semua tahapan penerbangan itu ya dia yang sebagai pilot flying-nya. Jadi dia yang membuat planning, dia nanti akan memberikan briefing, dia membuat setup apa yang dia minta. Ini menjadi misalnya VOR 1 untuk di-set ke mana, VOR 2 di-set ke mana, itu dia bisa minta itu. Nanti yang pilot monitoringnya yang mengerjakan. Gitu. Jadi betul-betul dia berlatih untuk mengendalikan penerbangan itu secara penuh. Misalnya kalau ada awan yang sangat pekat atau yang kalau di radar itu sudah merah, mungkin dia cumulonimbus, dia juga bisa menentukan kita deviate ke kiri aja atau ke kanan. Itu dia yang menentukan nanti. Lalu tentunya dia punya alasan kenapa dia nanti kaptennya juga kenapa nggak ke kiri. Misalnya dia bilang ke kanan, kenapa nggak ke kiri? Itu kadang-kadang untuk menguji aja, untuk menganukan. Kalau dia bisa menerangkan dengan baik, ya udah biasanya diikutin. Jadi itu dalam rangka pembinaan itu ya begitulah. Ya, kadang-kadang kita kasih challenge dengan pertanyaan, dia bisa mengelaborate atau menjelaskannya dengan baik, ya sudah, go ahead gitu. Nah, lalu ada yang disebut crew resource management. Mungkin Bapak-Bapak Ibu pernah dengar yang namanya crew resource management ini. Ini adalah suatu sistem yang dikembangkan dari sejak tahun 82 kalau nggak salah di Delta Airlines. Crew resource management ini dibuat sedemikian rupa untuk meningkatkan sinergi daripada kedua pilot itu. Jadi mereka bersinergi. Jadi
sebetulnya bukan hanya kedua pilot itu yang bersinergi ya, tapi juga dengan instrumen atau dengan komputer. Jadi sebetulnya kan ada juga diskusi mengatakan lo pilotnya cuma 2. Enggak, sebetulnya di pesawat itu ada pilotnya ada 3, cuman 1 bukan manusia, tapi dia sistem. Makanya autopilot, navigation, yang couple dan lain sebagainya itu semua automation itu adalah sebetulnya pilot juga, dan dia akan berkomunikasi dengan pilotnya. Dia kadang-kadang misalnya apakah confirm gitu ya. Kalau misalnya kita minta dia harus belok ke kanan, terus dia nanti akan tanya, benar nih ke kanan? Benar, kita jawab juga, kita pencet lagi 2 kali confirmnya gitu. Jadi kalau kita juga masukkan suatu program, dia akan nanya dengan lampu hijau, lampu entah hijau entah kuning itu execute. Nah, kalau kita pencet execute berarti dia baru masuk. Jadi itu selalu ada komunikasinya gitu. Nah, jadi crew resource management ini juga nanti dia di dalam posisinya sebagai pilot flying ataukah dia pilot monitoring, itu di dalam crew resource management ini itu sudah dioptimalkan sedemikian rupa sehingga hasil kerjanya itu menjadi jauh lebih baik daripada hanya kerja sama-sama, tapi bekerja sama. Nah, itu ada pendidikannya sendiri dan sudah menjadi mandatori sejak tahun 99 di Indonesia bahwa semua pilot harus melakukan pendidikan crew resource management sebelum dia terbang. Oke, dan itu ada validitasnya dan juga ada updatingnya dan sebagainya. Itu memang suatu program yang sendiri. Lalu yang terakhir, sebagai dia orang kedua, dialah yang melakukan semua administrasi. Jadi yang mencatat atau mengisi formulir atau apalah itu semuanya yang berkaitan dengan administrasi biasanya dia yang kerjain. Walaupun sebetulnya itu tugasnya pilot monitoring, tapi kalau pilot monitoringnya itu kebetulan kaptennya, biasanya dia juga kerjain semua gitu. Jadi namanya bukan autopilot tapi auto co-pilot. Auto co-pilot. Jadi semuanya co-pilot yang kerjain gitu. Jadi kaptennya santai aja. Ya, malumlah mungkin dia sudah terlalu banyak makan garam. Nah, golden rules di pilot itu ini hanya sekedar mengingatkan aja. Tadi sudah saya katakan aviate, navigate, communicate. Ini ordernya itu begitu. Jadi nggak boleh communicate dulu baru aviate atau communicate dulu baru navigate, nggak bisa. Jadi harus aviate dulu. Jadi kita kendalikan dulu pesawatnya, baru bernavigasi. Kita mau kemana, lalu komunikasi, lalu kita memberitahukan kepada siapa atau kita minta apa. Lalu yang kedua, use the appropriate level of automation at all time. Ini apalagi di generasi kelas kokpit sekarang ini semua serba digital, serba automation, maka level-levelnya ini yang kita harus pakai secara tepat guna. Lalu understand the FMA at all time. Jadi kita itu mempunyai namanya flight mode annunciation, FMA. Jadi apa yang kalau kita melakukan selection itu nanti di flight mode annunciation itu akan ada muncul. Jadi munculnya itu sesuai nggak dengan harapan kita. Kalau saya desain, nah di sana tulisannya desain nggak, gitu ya. Jadi jangan lain. Jadi harus kita tahu, understand apa yang terbaca di FMA itu harus betul-betul dipahami. Kenapa dia ada dan bagaimana apa yang selanjutnya. Lalu yang keempat yaitu take over when things do not go as expected. Jadi tidak benar kalau pesawat itu diterbangkan oleh komputer, nggak benar. Jadi komputer itu kita yang memprogram, kita yang mengharapkan apa yang dia akan perform. Kalau itu tidak sesuai, maka harus take over. Jadi kita harus siap-siap selalu untuk take over. Maka kalau di dalam kompetensi pilot itu nomor 3
itu penting. Jadi nomor 2 adalah flight path management dengan automatic. Nah, itu kan relatif lebih mudah ya. Lalu flight path managementnya bagaimana? Ketika dia harus manual, dia take over. Nah, jadi yang nomor 1 itu application of procedures itu dibikin nomor 1. Jadi SOP itu nomor 1. Baru nomor 2-nya kalau dia bisa menerbangkan dengan secara otomatis dengan baik, ada range-nya ya. Jadi misalnya altitude itu ke bawah berapa, ke atas berapa. Kecepatan juga gitu. Itu juga ada range-nya semua. Lalu yang keempat itu technical knowledge ya. Jadi dia betul-betul tahu apa yang terjadi. Jangan sampai ada yang bingung. Jadi kan selalu kita ada indikator, lalu kita menerjemahkan subsequent action itu apa, ya kan? Jadi kita harus mau apa dan nah, jadi jangan sampai keliru. Nah, untuk mengetes ini biasanya instruktur itu di simulator itu dia akan misalnya mematikan mesin ketika desain. Pas lagi top of design itu, pas lagi tuas powernya itu retarded ya. Nah, disitulah mesinnya dimatiin. Dia tahu nggak bahwa mesinnya mati? Kayak gitu-gitu tuh. Jadi apa ya? Technical knowledge-nya juga benar-benar mulai dari identification, terus kemudian subsequent procedures itu harus betul-betul runut, jangan sampai keliru. Karena kalau kita belajar dari kecelakaan-kecelakaan yang lalu, itu ada juga yang nggak runut. Jadi yang terjadi itu apa, yang dikerjakannya itu SOP-nya yang dipakai apa gitu. Jadi nggak matching. Lalu communication kelima, leadership and teamwork nomor 6, problem solving and decision making nomor 7, situational awareness nomor 8, dan workload management nomor terakhir. Jadi kita harus mencicil pekerjaan itu supaya nggak numpuk ya. Jadi apa yang sudah kita kerjakan, bisa kita kerjakan sekarang, kita kerjakan dulu, sehingga nggak numpuk nanti di lagi approach and landing gitu. Jadi itu workload managementnya itu juga sangat penting. Ya itulah mungkin pengantar saya dari untuk kita berdiskusi. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Kapten. Bukan salah Pak Kapten Nababan. Terima kasih banyak Kapten Nababan. Luar biasa. Agak lama sih kita, lebih dari 1 jam, tapi karena sangat maaf sangat menarik, kita nikmati terus gitu. Pak Nababan, ada pertanyaan sebelum ke kawan-kawan ya, barangkali saya mau nanya sedikit dulu nih. Itu dari kategori co-pilot ke pilot itu berapa itu tuh, apa tuh namanya, berapa memerlukan berapa flying hours ya, 1. Terus kedua, pertanyaan juga dari publik ini, kalau worst come to the worst ya, yang bisa nggak pesawat itu di set secara full, tadi Bapak bilang pakai automatic landing system. Nah, pertanyaan awal itu. Baik, 2 pertanyaan yang bagus. Saya coba jawab yang pertama ya. Kalau dikatakan jam terbang itu memang ada tergantung pada situasi armada di pesawat, di perusahaan penerbangan itu. Jadi ketika armadanya bertumbuh secara pesat, jadi co-pilot yang disiapkan untuk menjadi kapten itu dia akan mendekati minimum requirement. Jadi kalau untuk ATPL itu kan 1.200 jam, terus kemudian untuk kapten itu 3.000 jam. Kalau di dalam keadaan yang dulu-dulu, yang santai-santai dulu 5.000 jam, baru boleh dia di captaincy training namanya. Jadi baru dia dipromosikan menjadi captaincy training. Jadi itu sangat relatif. Saya termasuk yang cepat, karena saya tamat tahun 71, masuk Garuda, tahun 74 saya sudah kapten. Januari 74. Jadi saya sebetulnya kalau tidak ada libur-libur tahun 73 itu saya juga kapten gitu ya.
termasuk yang cepat. Tapi ada juga yang sampai 15 tahun dia baru dapat kesempatan untuk training kapten. Karena kalau armada itu stagnan, tidak berubah, maka lowongan itu kan nanti, lowongan kebutuhan itu kan nanti hanya karena orang pensiun kan, atau orang keluar. Jadi kebutuhan kapten itu tergantung pada situasinya. Nah, kalau makanya tadi saya katakan kalau armadanya itu growing so fast gitu, tiba-tiba kayak dulu saya waktu tahun 72-73 itu, memang Pak Wiweko waktu itu direktur utama pada saat itu dia banyak beli pesawat Fokker 27 sama Fokker 28. Bahkan sampai Garuda itu dulu adalah operator yang mengoperasikan Fokker 28 terbanyak di dunia waktu itu. Jadi dia, nah waktu itu kita namanya akselerasi, dulu namanya programnya itu akselerasi captaincy. Jadi memang dipercepat. Tapi tidak tentunya ya tidak sampai mengurangi kualitas lah ya. Jadi dipercepat doang prosesnya. Tapi semua muatan daripada persyaratan-persyaratan itu semua dikerjakan, pendidikannya maupun pelatihannya semua dikerjakan. Dan tetap minimal flying hours-nya itu menentukan airline atau ada kebijakan regulator? Ya, regulasi. Jadi regulasi untuk ATPL itu 1.200 jam. Biasanya untuk kapten itu disyaratkan oleh company 200 untuk ATPL kan. Nah, kalau di pesawat-pesawat yang kecil gitu di general aviation itu kan nggak perlu ATPL mereka, CPL juga bisa jadi kapten. Jadi memang dalam hal ini memang nggak bisa kita ngebiah-ubiah gitu, nggak semua sama Pak. Nah, pertanyaan yang kedua tadi bisa nggak full automatic landing? Full. Jadi persyaratan untuk automatic landing itu sebetulnya harus menggunakan minimum kategori 2 prosedur untuk ILS kategori 2. Nah, kategori 2, kategori 3 Alpha, 3 Bravo itu memang sudah harus automatic landing, Pak. Jadi itu memang dilatih terus di simulator. Begitu dia kalau di kategori 2 itu berarti ketika ketinggian di atas permukaan tanah itu 100 kaki, itu baru kita bisa lihat landasan. Itu kategori itu. Jadi kita harus bisa memutuskan continue atau kita go around. Nah itu. Nah kalau automatic landing itu bisa sampai kalau untuk kategori 2A sama 2B itu hanya 50 meter, kemudian sampai zero visibility. Jadi memang bisa landing. Ini awam, Cap. Maksud saya awamnya gini. Tanpa disentuh, tinggal ini awamnya. Setel bahwa automatic landing, misalnya ke salah satu runway. Bisa nggak tanpa disentuh? Kecuali gini, terakhirnya. Mungkin saya harus sedikit luruskan tanpa intervensi ya. Jadi kalau disentuh harus disentuh Pak. Jadi itu dia tangannya harus menyentuh tuas kemudi. Itu siap-siap untuk. Jadi harus disentuh dia. Tapi tidak melakukan intervensi apapun gitu. Jadi sistem itu bisa bergerak. Nah dia monitoring. Nah dia di tiap-tiap ketinggian itu nanti akan ada perubahan dari announcement, baik suara maupun tulisan maupun lampu itu nanti harus semuanya itu sequence-nya itu harus benar, baru dia akan teruskan. Jadi tiap-tiap saat itu kita bisa melakukan intervensi, discontinue, karena kalau dengan zero visibility, ya itu memang kita betul-betul hanya mengandalkan instrumen aja, nggak ada lagi yang dilihat itu. Jadi paling dia harus hanya melakukan
engine-nya di reverse aja, karena ada auto brake. Ya kadang-kadang kan auto brake itu kita bantu dengan reverse dengan mesin. Ya, gitu. Jadi kalau persyaratan itu untuk menggunakan auto lane itu tidak terpenuhi, tapi karena kita dalam keadaan single pilot, artinya ada incapacitated, ya saya kira nggak akan disalahkan lah. Iya kan? Itu dalam keadaan normal ya memang ada persyaratan-persyaratannya gitu ya. Tapi ya kalau ya kita pakai semaksimal mungkin karena sudah dianjurkan untuk menggunakan semaksimal mungkin apa yang ada di pesawat itu. Kalau kita dalam keadaan yang non normal, apalagi dalam keadaan yang emergency, udah nggak ada lagi itu. Karena kalau dalam keadaan emergency, peraturan apapun kita bisa tabrak. Iya kan? Baik, Pak Nababan. Ya. Kita buka kesempatan ya untuk Ibu Bapak sekalian, nih banyak ahli kan, banyak kapten, banyak dari orang navigasi, banyak juga kawan-kawan dari kesehatan penerbangan. Silakan Pak, kalau ingin menambahkan atau berdiskusi atau apa, silakan. Pak Novi, Pak Tevi atau Pak tadi ada Bu Pak Novi, Kapten Novi. Siapa? Mangga Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Wendy atas kesempatannya. Memang meninggal itu bisa terjadi di mana saja, dan itu merupakan kekuasaan yang maha kuasa, act of God ya. Namun untuk kasus Citylink Surabaya Makassar ini, almarhum adalah orang yang tidak memiliki catatan spesifik tentang medik, sehingga dikategorikan mediknya adalah kelas 1. Kemudian kru juga telah melakukan apa yang dinamakan tindakan yang sesuai prosedur yang tertuang dalam operation manual. Kemudian untuk flight officer, saya rasa tidak perlu diragukan lagi. Ini adalah buah dari sistem pembinaan. Ya, artinya 6 bulan sekali melakukan apa yang dinamakan tadi tes terbang, itu sudah terbukti bahwa bisa melandingkan pesawat dengan baik. Memang training pilot incapacity. Kemudian FO juga melakukan holding tadi ya, telah digambar. Holding itu dengan tujuan untuk melakukan fuel burning, jadi membuang bahan bakar karena kejadian beberapa menit setelah take off pesawat masih berat dan perlu dibakar bahan bakarnya untuk melakukan prosedur dengan berat pesawat yang pas. Kemudian tadi juga disinggung bahwa Airbus 320 memiliki
kontrol kiri dan kanan sama, sehingga untuk steering juga dia bisa melakukan kontrol. Kemudian dari Captain Novi suaranya hilang-hilang. Captain Novi suaranya hilang-hilang. Oh, kita kehilangan Captain Novi. Halo, kita kehilangan. Silakan Ibu Bapak yang lain kalau mungkinan atau Pak Wendy, saya bisa menambahkan, Pak. Oh, Captain Evi, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wendy. Tadi penjelasannya Pak Nababan cukup lengkap ya. Dari mulai kategori dari Annex 1, terus dokumen penerbangan, undang-undang, dan company operation procedures sudah dilakukan semua. Tapi saya juga mau menambahkan aja bahwa kita memang melakukan medical itu kan 6 bulan sekali ya. Jadi yang disampaikan Kapten Nababan, waktu Medex kita berusaha sehat supaya hasilnya baik. Nah yang periodik ini, yang surveillance untuk kesehatan, yang akhir-akhir ini kalau saya lihat memang ada yang melakukan dan ada yang enggak. Jadi semua pilot di Indonesia itu kadang-kadang kalau sakit pun, kalau ditanya misalnya kalau di militer atau di TNI AU, itu selalu dicek kesehatan untuk tekanan darah maupun satu wawancara ya, apakah Anda sehat atau tidak. Nah itu yang mungkin kita semuanya kalau sehat atau kita tidak sehat kan nggak ada yang nanya ya, kita langsung ke pesawat. Di dalam perjalanan apakah dia punya tendensi psikis atau punya satu tekanan, itu tidak pernah terlihat pada saat dia akan terbang. Nah mungkin ini nantinya untuk menjadi tambahan surveillance medical di setiap company ya, jadi atau ditulis dengan form apakah Anda sehat atau tidak pada hari ini ya kan, karena kita kan untuk jujur diri sendiri itu kadang-kadang sulit Pak Wendy ya. Jadi nantinya kalau misalnya dia punya psikis, malam ada persoalan keluarga atau ada kru juga yang satu kokpit tidak bersahabat, itu pun menjadi tekanan. Dan yang saya tahu kalau sudah punya satu tekanan itu bisa aja kan suddenly lambung atau menekan ke jantung atau terjadi satu serangan, itu kemungkinan bisa terjadi dan itu tidak bisa didetek. Nah ini yang perlu analisa dari dokter penerbangan atau SPKP atau flight surgeon bersama-sama dengan pilot di simulator melakukan satu exercise ya, seperti misalnya dead in flight itu apa aja pada saat mau take off, emergency descent dan lain-lain. Jadi dikenalkan juga, karena kalau saya lihat, saya kebetulan pernah di Balai Kesehatan. Kalau habis kecelakaan atau pemulihan, pilot itu harus di observe by dokter. Nah, sedangkan dokternya sendiri harus juga punya periodik mengetahui bahwa reject di take off seperti apa, incapacitation itu seperti apa. Jadi masuk dalam satu joint training lah ya, di simulator lah ya. Jadi sehingga para dokter SPKPD juga punya knowledge yang mengantisipasi bahwa pada saat medical atau surveillance medical periodik itu bisa mempunyai satu analisa-analisa atau penelitian-penelitian yang lebih baik. Seperti yang kejadian Citylink ini kan juga kita kalau lihat datanya, adakah penelitian dead in flight atau dia sakit kolaps pada saat terbang, itu saya juga ingin juga kalau ada nanti juga itu menjadi seminar supaya kita tidak terjadi lagi, terulang kembali. Nah terus yang untuk yang dibahas Pak Nababan tadi yang regulator operator juga itu perlu juga
ditindaklanjuti. Jadi Balai Kesehatan ini kan operator, dan di dokumen aneks pun kalau regulator itu dokternya ada di luar bisa jadi klek udaraan, dia sebagai regulator untuk surveillance atau mengaudit Balai Kesehatan Penerbangan. Yang ketiga, yang autopilot tadi yang dijelaskan Pak Nababan, untuk Cat 2, itu airport kita saat ini belum certified untuk Cat 2. Jadi nggak bisa auto land. Airport kita cuma Cat 1. Jadi yang disampaikan Kapten Nababan tadi memang detail ya. Dan bagus supaya kita kolaborasi untuk ke depan tidak terjadi lagi. Surveillance kesehatan ini penting sekali, dan juga kita perhatikan makanan-makanan kita juga sekarang ini junk food mempengaruhi sekali tekanan darah atau kolesterol, karena penyakitnya kalau saya lihat itu di pilot ya, khususnya di Balai Kesehatan, kalau nggak kolesterol, trigliserid, asam urat, yang dampaknya ke jantung. Kalau treadmill udah paling takut semua, rata-rata pilot kalau dengan treadmill takut, Pak Wendy. Jadi itu yang harus diantisipasi. Sehingga analisa-analisa itu tadi untuk pilot di Indonesia, khususnya sipil ya. Kalau military kan ada warming up-nya, dia muter dulu, lari dulu segala macam. Nah kalau kita kan enggak, apalagi fighter. Fighter tuh kondisi kesehatan penerbangannya lebih tinggi daripada civilian, karena mereka tesnya macam-macam, ada psikolognya, ada psikotesnya segala macam, ada di sana, ada rumah kejiwaan kalau di Lakaspra. Jadi kita juga perlu meningkatkan seperti sipil pilot itu kesehatannya juga bisa dilihat. Memang take record nggak ada, tapi periodiknya juga harus kita lihat karena kita tidak punya data untuk kesehatan hari-hari, Pak Wendy. Karena itu yang terjadi. Kalau mau deketin Medex pada sehat tadi kan yang disampaikan Kapten Nababan. Padahal hari-hari dia bisa konsultasinya ke dokter private kan Pak ya? Harusnya di dokter penerbangan operator ada Pak Wendy. Jadi ada SPKP-nya juga ada, tapi ya kita nggak tahu karena kan saat ini juga untuk mensurveillance kesehatan pilot untuk hari-hari kan nggak ada dari government. Itu perlu juga masukan di dalam SOP surveillance-nya untuk operator kesehatan pilot, misalnya ada satu sidak untuk cek kesehatan ya, sehingga pilot-pilot ini kalau punya keluhan atau punya problem psikis atau kejiwaan itu bisa punya ruang atau punya wadah. Yang saat ini kan kadang-kadang beliaunya ada masalah ya terbang aja, atau kiri kanan nggak ngomong juga diam-diam juga bisa. Itu yang perlu ditingkatkan. Saya rasa itu aja Pak Wendy dari saya. Terima kasih Pak. Pak Afi, makasih Pak Kapten Nababan juga. Ini dan tadi Pak Afi katakan itu ngingatin saya nih suka nonton yang dari National Geographic itu. Ada salah satu case seperti itu. Rupanya si pilotnya ini udah bermasalah kesehatan, tapi dia ke dokter private terus dan itu nggak kedetek sama si filenya si dokter kesehatan penerbangan. Sebelum saya kembalikan ke Pak Nababan atau Pak kawan-kawan dokter, tadi Pak Novianto terpotong. Pak Novi akan melanjutkan. Siap Pak. Baik, dari sisi Badan Kebijakan Transportasi sendiri, kami sudah memberikan Putus lagi Pak Novi. Saya sambil di jalan nih jadi putus. Sambil di jalan kali Kapten Novi. Tadi pakai seat belt tadi pagi. Oke, kalau gitu kita teruskan tadi ada rekan-rekan dokter ya barangkali ya bisa dokter kesehatan krunya secara berkala maupun tiap bulan secara aksak dalam rentang waktu di antara jadwal medical examination. Tadi sudah saya sampaikan Kapten Navi. Jadi untuk memeriksa kru sebelum terbang itu tidak hanya tensi saja, tetapi bisa ditanyakan sebagai wawancara, kemudian pandangan visual. Dalam arti yang terburuknya beginilah. Dulu pernah ada kru yang menggunakan narkoba. Itu secara visual bisa terlihat
ritmenya, kemudian muka, kemudian pupil membesar dan sebagainya. Itu adalah tanggung jawab dari operator. Kemudian yang kedua adalah melihat kondisi khususnya kejadian pilot incapacity, maka perlu ada langkah lain, antara lain pertama, pengawasan terhadap pemenuhan CSR 121535, tidak hanya pemeriksaan kesehatan yang rutin, tetapi juga ditambahkan secara visual terhadap gejala-gejala yang berhubungan dengan kondisi medis yang mengakibatkan menurunnya performa kru. Berikutnya adalah pengawasan terhadap pemenuhan peraturan tersebut dapat dilakukan oleh inspektur dan atau asesor di bidang personel penerbangan. Pemeriksaan visual juga dapat dilaksanakan oleh divisi petugas khusus bandar udara pada kru pesawat sebelum terbang. Saya lanjutkan, setiap kru pesawat udara selain dilakukan pengawasan terhadap kondisi medis dan konsumsi alkohol. Nah, ini juga tes alkohol juga penting itu, karena ada tes tersendiri. Perlu dihindari dari stres, emosi, dan kelelahan. Tadi sudah disampaikan Kapten Afi bahwa kalau di militer itu ada kita tidak hanya PES terhadap medek, tetapi PES juga kejiwaan ini yang bukan tes di penerbangan sipil itu perlu pengajian mungkin. Khususnya apabila terjadi momen yang sangat berdampak pada kehidupan personel maupun pekerjaan seperti pandemi, kemudian masalah-masalah keluarga, kemudian masalah-masalah waktu istirahat maupun kondisi lingkungan serta kondisi lainnya ya, seperti lalu lintas mungkin ya. Kru bisa saja terlalu capek kalau terjadi kemacetan sebelum terbang. Dan pemeriksaan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab operator maskapai penerbangan selain medical examination yang sifatnya wajib. Kemudian yang terakhir dalam hal kelembagaan, nah ini Kapten Afi mungkin ini dapat dipertimbangkan untuk membentuk suatu struktur eselonisasi yang meregulasi kesehatan personil transportasi, ya, khususnya pesawat udara yang membawahi satuan kerja yang terkait seperti Balai Kesehatan Penerbangan atau Balai Kesehatan Kerja Pelayaran ya. Nah, kalau kita ketahui bahwa Balai Kesehatan Pelayaran itu ada di mana-mana, tetapi kalau Balai Kesehatan Penerbangan hanya satu. Saya rasa ini saja Pak Wendy, masukan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan. Terima kasih Kapten Novi. Sambil saya kembalikan ke Pak Nababan, Pak Syahar katanya ada taruna yang ingin bertanya, silakan kita kasih kesempatan kepada putra putri kita taruna. Iya Pak, ada ramai taruna ikut acara ini walaupun STTD tapi mereka mengikuti transportasi secara penuh gitu. Silakan taruna yang mau share masukan atau pendapat untuk Kapten Nababan, silakan. Mohon izin Pak. Ya silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Buka kameranya biar kelihatan. Siap, mohon izin Pak. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Danarizka Priyambudi, taruna tingkat 1 dari jurusan Transportasi Darat Politeknik Transportasi Darat Indonesia STD dari kelas TD 115. Pada kesempatan ini mohon izin Pak, saya bertanya kepada Kapten Nababan. Mohon izin Kapten, pertanyaan saya terkait medical examination. Yang menjadi pertanyaan saya itu yang pertama, apa bedanya medical examination dengan general check-up? Selanjutnya, apakah medical examination itu hanya dilakukan pada pilot atau juga dilakukan pada kabin kru? Jika ya, apa perbedaan antara keduanya?
selanjutnya apakah mungkin pilot yang hasil medical examination-nya bagus secara tiba-tiba dapat terkena serangan jantung, mengingat baru-baru ini ada pilot dari Citylink yang menurut berita dinyatakan terkena serangan jantung seperti itu. Mohon izin penjelasannya, Kapten. Siap, terima kasih. Iya. Masih ada lagi, silakan. Taruna. Izin Bapak. Iya, silakan. Izin Bapak, selamat pagi. Izin memperkenalkan diri. Nama Tarunida Amelia Monika. Kalau mau nanya, kameranya dibuka. Kameranya dibuka, silakan. Siap Bapak. Izin Pak, izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Muda Amelia Monika. Saya Taruni tingkat 1 dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Izin bertanya kepada Kapten Nababan. Apakah sebelum pilot bertugas menerbangkan pesawat terbang dilakukan pemeriksaan kesehatan seperti tensi darah? Kemudian saya mendapatkan info bahwa ada kedapatan pilot yang mengkonsumsi narkoba. Sehingga apakah pilot yang dinyatakan sehat setelah medex atau medical examination dilakukan pemeriksaan bebas narkoba? Jika iya, kapan itu dilakukan? Kemudian, kenapa ada pilot yang ternyata terbukti konsumsi narkoba setelah terbang? Siap, terima kasih, Pak. Masih ada? Masih ada? Yang lain? Sudah, Pak. Tidak ada lagi, Pak. Silakan, Pak. Terima kasih. Saya kembalikan Pak kepada Kapten Nababan, atau kecuali kalau Pak Nababan juga bisa mengundang salah satu dokter kesehatan penerbangan yang untuk komen. Silakan Pak Nababan, tadi saya ada undang. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kapten Novi dan juga Kapten Afi atas tambahan-tambahan yang sudah disampaikan untuk melengkapi diskusi kita pada hari ini. Jadi kepada Taruna Danar ya, tadi memang sebenarnya saya sudah cukup menyampaikan bedanya medex dengan general check up. Memang itu beda. Kalau medex itu kan medical examination, tadi sudah dikatakan bahwa itu adalah untuk pemenuhan persyaratan administratif, ya. Jadi kalau general check up itu kan sebetulnya adalah kaitannya dengan diagnosa untuk melihat kondisi kita secara keseluruhan sehingga dokter bisa membuat opini maupun membuat saran atau juga menuliskan resep. Jadi sangat berbeda. Jadi kalau kita paham ya, dokter itu kan sebetulnya fungsinya ada 4. Pertama, promotif. Yang kedua, preventif. Yang ketiga, kuratif. Dan yang keempat itu rehabilitatif. Ya, jadi di dalam beberapa tulisan saya sudah sampaikan bahwa sejak dari dulu, tahun 90, saya sudah pernah menyampaikan kepada kumpulan para dokter-dokter penerbangan bahwa kami itu pilot itu di samping medex itu membutuhkan namanya konsultasi seperti dokter keluarga gitu loh. Jadi akan memantau kesehatan kita tuh mulai dari waktu ke waktu dan bisa melakukan upaya promotif maupun preventifnya gitu loh. Jadi jauh-jauh hari sebelumnya itu kita sudah di-guide gitu. Tidak ada kaitannya dengan lulus tidaknya medex ya. Nah, itu yang kita butuhkan sebetulnya. Makanya sangat saya sayangkan bahwa otorisasi yang dulu diberikan oleh Balai Hadpen ke Garuda untuk bisa melakukan medex kelas 1 di Garuda Sentra Medica itu dicabut. Nah, padahal pada saat itu sedang kita di Garuda itu sedang dikembangkan bahwa medex penanganan medex itu sudah dikombin dengan penanganan kesehatan
pilot secara menyeluruh. Jadi kita misalnya setelah ada ruangan khusus untuk berkonsultasi gitu di luar Medex itu. Jadi sangat-sangat bagus sebetulnya tadi. Terus kemudian juga pemeriksaan juga misalnya gula darah. Itu dulu di Garuda itu sudah sebelum sesudah puasa gula darahnya dicek, kemudian nanti 2 jam kemudian setelah makan, makannya juga disediakan oleh perusahaan. Setelah makan diperiksa lagi itu gula darahnya. Jadi pemeriksaannya jauh lebih lebih baik. Jadi kalau ditanyakan general check-up tadi ya memang berbeda ya Pak ya. Lalu pertanyaan kedua kan mengenai pramugara-pramugari. Mereka itu kelas 2. Nah itu mungkin dari dokter yang ada di sini mungkin bisa menerangkan bahwa perbedaan dari kelas 1 sama kelas 2 itu mungkin terlalu jauh kalau kita diskusikan di sini. Kemudian dari Mbak Amelia itu sebenarnya pada intinya itu pilot itu punya namanya self disiplin ya, kontrol menggunakan yang namanya jembatan keledai yang bernama I'm Safe, IMSAFA. Jadi apakah dia harusnya bertanya kepada dirinya, apakah saya ini being impaired of satu illness, I, lalu M-nya itu medication, apakah dengan obat-obatan apa yang sedang saya makan, lalu S-nya itu stress, ya, lalu A-nya itu alkohol, dan F itu fatigue, dan E-nya itu adalah emotion. Nah itu dia harus bertanya ke dirinya sendiri sebelum dia berangkat terbang. Memang ada kesulitan bahwa untuk disiplin itu kan memang harus pembinaannya secara khusus ya. Jadi makanya sebetulnya ada namanya chief pilot ya. Chief pilot itu sebetulnya bisa memonitor ya mereka itu bagaimana kehidupan sehari-harinya, dia siap tapi dia harus mendeklar dirinya fit to fly. Fit itu ya tidak ada yang yang saya sebutkan tadi, yang 6 itu. Jadi memang ada tempo hari pemeriksaan alkohol, tapi kan kalau alkohol itu kan di negara kita kan nggak terlalu ini ya signifikan ya penggunaan alkohol untuk. Terus kemudian juga ada pemeriksaan untuk narkoba, dan itu memang sudah dilakukan dengan adanya beberapa kasus yang tempo hari itu sudah intensif dilakukan untuk memeriksa narkoba. Tapi ya bahwa ketika mereka terbang kemudian ketahuan, itu merupakan kasus aja Mbak. Jadi itu sesuatu hal yang ya bisa saja terjadi, tapi secara sistem sebetulnya sudah cukup bagus, sudah diprotek semuanya, itu tidak akan terjadi. Jadi kalau yang sifatnya kasuistis seperti itu, ya paling ya penerapan hukum, dan itu sudah dilakukan, kemudian supaya ada efek jerah, lalu preventif orang-orang yang mengetahui seperti itu ya deterrent, artinya mengurungkan niat lah, jangan sampai melakukan hal-hal seperti itu. Itu yang mungkin yang saya bisa saya sampaikan. Lalu ada lagi Pak Wendy. Saya kembalikan kepada Pak, Nababan ini mungkin jam 11, sebelum jam 11 akan meninggalkan karena ada kegiatan ya kalau nggak salah gitu Pak Nabam. Ya. Barangkali Pak Nabam bisa undang salah satu rekan dokter yang ada, bisa ingin menambahkan atau apa? Ya. Monggo, silakan Pak. Tadi ada beberapa dokter penerbangan saya lihat itu tadi. Tadi ada Bu dokter tadi, silakan. Masih ada, saya lihat Dokter Yuli Adven, Dokter Hari. Oh, Dokter Hari itu ada. Ah ya, Pak Dokter Hari. Dokter Hari, silakan Pak.
Selamat pagi, mohon izin. Apakah suara saya terdengar? Ya, kedengeran, Pak. Ya, mohon izin perkenalkan, nama saya Dr. Hari Wicaksana. Kebetulan saya selaku humas dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan Indonesia. Pertama-tama tentunya kami mengapresiasi sekali ya karena ada diskusi seperti ini sehingga kami dari dokter bisa mengetahui lebih lanjut sebetulnya kira-kira ada perkembangan apa di dunia penerbangan yang terkini. Mohon izin saya ingin menyampaikan apresiasi ini terkait usulan dari Kapten Afi tadi bahwa perlu ada suatu mekanisme surveillance bagi kesehatan para penerbang. Memang selama ini kalau di Balai Kesehatan Penerbangan, tupoksinya salah satunya adalah pengujian dan pemeriksaan kesehatan. Akan tetapi untuk pemeliharaannya, tentunya kami mengharapkan kerjasama dari pihak operator dalam hal ini. Karena kan seperti yang sudah disampaikan oleh Kapten Nababan tadi, bahwa uji medik penerbangan atau medical examination yang dilakukan HTN itu sifatnya uji petik. Jadi hanya untuk mengetahui kondisi pada saat diuji. Sedangkan kondisi real dalam keseharian ketika sehari-hari bekerja bertugas sebagai pilots, itu tentunya pihak operator atau maskapai sendiri yang lebih banyak mengetahui. Oleh karena itu kami dari Perdospi sangat menghimbau apabila memungkinkan jika setiap maskapai penerbangan memiliki dokter spesialis kedokteran penerbangan untuk kegiatan surveillance dari kesehatan para penerbangnya. Sehingga di situ ada satu mekanisme pemeliharaan kesehatan. Jadi hanya 6 bulan sekali diperiksa, tapi ada suatu mekanisme yang continuous atau sustainable, ya. Jadi secara terus-menerus dipantau, sehingga tentunya dalam kedepannya kejadian-kejadian inkapasitasi bisa kita minimalisir. Izin menambahkan, kebetulan saya juga merupakan Designated Aviation Medical Examiner dari Civil Aviation Safety Authority Australia. Kalau saya merujuk kepada laporan dari ATS di Australia, sebetulnya penyebab utama in-flight incapacitation pada pilot di Australia adalah food poisoning atau permasalahan gastrointestinal problem. Nah, ini tentunya kan perlu suatu ada mekanisme yang kontinu seperti saya sampaikan tadi, bahwa tidak bisa hanya dengan uji petik, kita terus memantau secara kontinus seperti itu. Mungkin dari saya itu dulu. Izin. Terima kasih banyak Dr. Hari masukan-masukannya dan atas nama perhimpunan ya. Ada teman sejawatnya yang ingin menambahkan? Kita beri kesempatan sebelum saya kembalikan ke Pak Dirjen Perhubungan Udara, Pak. Ya. Ada Pak Hari. Enggak, maksud saya kalau belum dari sejawatnya Pak Dr. Hari belum sudah tidak ada, maka saya kasih kesempatan ini mungkin terakhir kepada Pak Dirjen Udara, Pak Hari. Pak Heri Bakti. Ya, Heri Bakti, Pak. Belum. Pak Heri? Belum. Oke. Pak Heri. Oke, kalau Pak Heri belum ada. Ini karena kita kembalikan aja ke Pak Kapten. Ya, Pak. Itu ada, Pak. Ada, Pak. Pak Dirjen Udara ada, Pak. Silakan, Pak Dirjen. Saya ada tamu, sorry, apa namanya, Pak? Oh iya. Lagi ada tamu, jadi pas terakhir ini nggak dengar, tapi prinsipnya ya apa yang dijelaskan oleh Pak Kapten Nababan tadi ya, bukan Pak Kapten ya, Kapten Nababan ya. Jadi udah pas lah, saya pikir tinggal apa namanya, bagaimana kita memang kalau dari berdasarkan kasus yang ada ya tetap kita menunggu dari KNKT lah. KNKT apa investigasinya seperti apa? Ya memang standar prosedur yang sudah diatur semua dalam aturan kita daripada CSR maupun yang basicnya dari IQ lah. Jadi saya pikir apa namanya itu untuk publik apa namanya masukan untuk publik itu sudah jelas banget ya. Itu Pak Wendy, terima kasih. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih. Ya. Kita kembalikan ke Pak Wendy.
Pak Wendy, saya boleh nggak menanyakan itu? Kapten Nababan memberikan komentar. Mau meninggalkan tempat, tapi kalau singkat silahkan. Oke. Sebelum meninggalkan tempat, Pak, saya melihat dari paparan Kapten Nababan, hampir di Balai Kesehatan Penerbangan itu 100 sampai 200 orang untuk medical examination ya. Jadi artinya kalau saya melihat pilot itu untuk kategori 1 ya, kemudian untuk pramugari kategori 2, barangkali saya terpikir pramugari kategori 2 ya tidak usahlah di Balai Hutton gitu. Bisa diberikan ke rumah sakit mana gitu. Kemudian diberikan lisensinya oleh Balai Hutton. Jadi hanya sekedar untuk administrasi saja. Karena kredit itu saya melihat ya nggak betul itu kan. Terus apalagi pramugari harus siap-siap waktunya dan demikian banyak dia ada di daerah dan ke Jakarta ya. Itu satu. Terus yang kedua, Kapten Nababan, saya nggak terbayang ya suasana di cabin itu seperti apa ya penumpangnya. Setelah ditanyakan ada kapten untuk pesawat, kemudian coba mendarat di runway 28 ya, kemudian go around, barangkali overshoot ya, barangkali ya, nanti kita cek hasil KNKT, akhirnya pindah ke runway 10 dengan instrumen landing system. Jadi ini sebetulnya kewajiban pemerintah sebetulnya. Kenapa bandara yang sedemikian besar ya Surabaya itu kan tidak dipasang ILS di runway 28 gitu. Karena harus memaksimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada di pesawat kan. Bandara harus mendukung sepenuhnya. Jangan-jangan ini menjadi perhatian kepada otoritas bahwa saya nggak tahu siapa yang harus investasi, apakah perusahaan navigasi atau Angkasa Pura II. Saya pikir udah navigasi ya. Jangan dengan motif mencari keuntungan itu diambil kriteria belakang. Demikian Pak. Terima kasih Pak Wendy kesempatannya. Singkat dan luar biasa masukannya Pak Desmond, langsung menghunjam. Silahkan Pak Kapten. Tadi detail Pak Desmond tadi bagaimana tuh? Ya, baik. Terima kasih pertama-tama Dr. Hari. Salam buat Dr. Kaunang dulu. Saya berteman baik dengan beliau di Perdospi. Terima kasih bahwa memang concern yang disampaikan oleh Bapak maupun Kapten Afi itu sudah concern saya juga dari zaman tahun 90. Saya punya makalah yang saya sampaikan di regional meeting para dokter-dokter penerbangan pada saat itu. Memang apakah namanya itu surveillance, apakah namanya itu family doctor, apakah apa, yang jelas itu harus ada continuous monitoring. Terus data-datanya itu harus bisa available, karena sekarang hasil Medex saja itu terakhir saya Medex itu saya harus foto dengan handphone, nggak bisa gitu dosirnya itu nggak bisa disampaikan kepada GSM. Jadi sangat disayangkan ya sebetulnya itu, padahal itu kan bisa sebagai salah satu data yang bisa dipakai untuk memonitor krunya atau pilotnya. Terus ke mana itu Pak Heri Bakti, ya terima kasih atas dukungannya, dan juga ke Pak Desmond. Ini memang dalam diskusi kita di Avia Lovers itu kan saya sudah sampaikan bahwa di runway 28 itu adanya cuman pure approach. Makanya kita jangan heran bahwa hampir semua accident yang terjadi hard landing selalu di 28, karena mungkin mereka terlalu ketinggian ya, datangnya terlalu ketinggian, terus dalam tanda petik mungkin sedikit agak maksa untuk mendarat. Tapi apa yang dilakukan oleh co-pilot kita yang terbang Stirling kemarin, ya dia kalau unstable ya udah dia go round, itu sudah sesuatu hal yang sangat bagus yang dilakukan. Kemudian dia menggunakan ILS. Jadi ya kalau memang pemerintah mau memasang ILS di sana ya sangat bagus Pak. Jadi itu banyak bisa meminimize
kejadian-kejadian dan bisa membuat para pilot lebih nyaman terbang ke Surabaya. Mau runway mana aja relatif sama kan gitu. Kalau sekarang ini runway 28 itu ya pasti akan lebih mempunyai faktor kesulitan yang lebih daripada runway 10. Ya begitu aja Pak. Jadi kalau ada salah kata dari pembawaan saya di pemaparan tadi, itu ibarat pepatah yang mengatakan bahwa bila ada peniti patah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada kata-kata yang patah jangan disimpan dalam hati. Terima kasih. Lengkap sekali kata-katanya. Waduh, ada Pak Ketua, Pak Yusuf baru kelihatan. Maaf Pak, baru kelihatan. Pak, saya ini Pak Sarda udah harus meninggalkan tempat. Tapi kalau ada 1 menit 2 menit kalau Pak Yusuf ingin menyampaikan, ya nggak apa-apa ya Pak Kapten ya. Mohon maaf saya jam 11 harus off. Tapi nggak apa-apa, silakan. Silakan Pak Yusuf, Pak. 1 menit aja bisa kok. 1 menit aja deh. Terima kasih Pak Wendy. Saya dari tadi nggak muncul, tapi saya dengarkan semua. Sengaja tidak saya muncul supaya jangan diminta duluan ngomong. Sebab saya yang paling senior, biasanya Pak Wendy itu minta saya duluan. Sementara pengetahuan saya mengenai penerbangan sangat minim. Nanti kalau saya ngomong duluan, repot semua. Kan begitu. Saya pengalaman cuma sedikit di bidang penerbangan. 12 tahun saya menjadi wakil ketua KNKT. Beberapa kali jadi Kakanwil yang juga menangani penerbangan. Karena tadi juga diinformasikan bahwa di penerbangan ini ada ikatan pilot. Ini tidak terdapat di darat misalnya, ikatan supir-supir angkutan umum itu nggak ada gitu. Jadi kurang terarah untuk memberikan sumbangan-sumbangan terhadap angkutan umumnya. Kalau di darat yang kuat itu bukan ikatan supir-supirnya, tapi ikatan pengusahanya. Ikatan pengusahanya itu namanya Organda. Itu sangat berperan terutama waktu ada kenaikan harga-harga BBM, mereka sangat berperan menentukan berapa kenaikan tarif angkutan. Kalau di pelayaran itu lebih hebat lagi. Di sana ada mahkamah pelayaran. Para nakhoda itu kalau membuat satu pelanggaran akan berurusanlah dia dengan mahkamah pelayaran. Mungkin di penerbangan nggak ada mahkamah penerbangan mungkin, tapi kalau di pelayaran ada. Jadi agak harus berhati-hati betul karena dengan mahkamah pelayaran itu mereka bisa dikenakan sanksi-sanksi yang sifatnya bukan pidana, tapi sanksi-sanksi administratif. Nah, dalam kaitan ini yang saya ingin tanyakan kepada Kapten Nababan, karena adanya Kapten, ya nggak apa-apa, tapi yang ingin kita dengar dengan adanya ikatan pilot ini, peran dari ikatan ini terhadap sumber daya manusia yang berkaitan dengan pendidikan penerbangan. Tentu itu memerlukan juga partisipasi mereka, dan biasanya BP3 Perhubungan itu memberikan masukan kepada Menteri Perhubungan, termasuk yang ada kaitannya dengan pendidikan sumber daya manusia penerbangan. Terutama yang sekarang ini aktif itu Pak Sunaryo, mantan Dirjen Perhubungan Udara, Ibu Sri Hardini, mantan Sekdijen Udara. Kami beberapa kali menulis kepada Menteri Perhubungan untuk perbaikan-perbaikan dalam bidang sumber daya manusia penerbangan. Kalau seandainya ikatan pilot ini juga berbuat seperti hal yang sama, maka kolaborasi antara ikatan pilot dengan BP3 Perhubungan itu barangkali perlu kita adakan. Barangkali begitu saran saya kepada Kapten Nababan, dan saya mendengar dari awal tadi sampai akhir apa yang Bapak sajikan, saya merasa mendapat kuliah gratis hampir 2 jam penuh. Terima kasih Pak Nababan. Terima kasih Pak Wendy. Terima
kasih Pak Yusuf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Pak Ahar, silahkan di penutup. Iya Pak, terima kasih kepada Kapten Nebaban yang sudah berbagi dari mendengarkan semua yang disampaikan Pak Yusuf tadi 2 jam lebih. Saya jadi ingat Pak Ketua KNKT Pak, kenapa di darat itu sopirnya tidak sehat gitu sehingga terjadi kecelakaan. Nah itu Pak Ketua KNKT mengatakan kalau di udara itu lebih ketat karena ada SMK perusahaan yang mengontrol pilot maupun pesawat. Nah ini mungkin yang perlu diingatkan lagi seperti disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, dari perlu ada peningkatan kontrol oleh manajemen perusahaan terhadap pesawat maupun kru. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kapten Nebaban. Terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Wendy Ari Tenang. Monggo Pak. Baik Pak, kalau gitu kita akhiri ya pertemuan kita. Terima kasih banyak pada Ibu Bapak semua. Pak, mohon maaf Pak Nababan harus segera juga meninggalkan tempat. Kalau Bapak Ibu berkenan, kita buka kamera, kita foto. Biasanya kita akhiri dengan foto bersama. 1, 2, 3, mungkin yang berkenan buka kamera, kita ambil foto. Mungkin 1 Pak Nababan masih ada, alhamdulillah. 1, 2, 3, kita foto ya. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Pak Nababan dan mohon maaf kawan-kawan Ibu Bapak sekalian kalau ada kekurangan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live. Izin live. Terima kasih ya. Terima kasih Kapten. Terima kasih Pak Novianto. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Novi. Pak Eki, Pak Edi. Pak Wendy. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Wendy. Usulnya Pak Yusuf tadi saya sampaikan. Terima kasih Kapten Nebaban. Terima kasih. Terima kasih.